Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gesrin Ketrudis Queen Masora dengan NIM SF23066025. Hari ini saya akan membawakan materi yang berjudul Imunoinfeksi dan Kanker. Ada beberapa materi yang akan saya jelaskan yang terdiri dari definisi, mekanisme, contoh penyakit, lalu kesimpulannya. Baik, untuk definisi yang pertama, yaitu serologi dalam infeksi. Tes serologi digunakan untuk mendeteksi antibodi dalam darah yang menunjukkan adanya infeksi oleh patogen seperti virus, bakteri, atau parasit. Selanjutnya, yaitu mekanisme. Ketika tubuh terinfeksi, sistem imun merespon dengan memproduksi antibodi spesifik. Misalnya, pada infeksi virus Dengue, antibodi IgM menunjukkan infeksi primer, sedangkan IgG menunjukkan infeksi sekunder. Selanjutnya yaitu contoh penyakit. Yang pertama, HIV atau AIDS. Tes serologi digunakan untuk mendeteksi antibodi terhadap virus HIV yang menyebabkan AIDS. Yang kedua, hepatitis B. Tes serologi dapat mengidentifikasi keberadaan antigen dan antibodi terhadap virus hepatitis B yang berpotensi menyebabkan kerusakan hati yang serius. Penyakit selanjutnya yaitu sifilis. Penyakit ini dapat didiagnosis melalui tes serologi seperti VDRL dan TPHA yang mendeteksi antibodi terhadap bakteri penyebab sifilis. Selanjutnya yaitu demam tifoid. Penyakit ini disebabkan oleh Salmonella typhi dan dapat dideteksi melalui pemeriksaan serologi seperti uji Widal. Contoh penyakit selanjutnya yaitu demam dengue. Infeksi virus dengue dapat didiagnosis dengan tes serologi untuk mengidentifikasi antibodi IgM dan IgG yang menunjukkan infeksi primer atau sekunder. Selanjutnya, amebiasis. Tes serologi juga digunakan untuk mendeteksi infeksi parasit Etamoeba histolytica, penyebab amebiasis. Dan contoh penyakit terakhir yaitu campak dan rubella. Penyakit kedua ini dapat didiagnosis melalui tes serologi untuk mengidentifikasi antibodi spesifik terhadap virus penyebabnya. Baik, materi yang selanjutnya itu serologi dalam tumor. Tes serologi juga digunakan untuk mengidentifikasi biomarker tumor yang dapat menunjukkan keberadaan kanker, misalnya kadar antigen tertentu dalam darah dapat meningkat pada pasien dengan kanker tertentu. Selanjutnya, mekanisme. Tumor dapat memproduksi protein atau antigen yang berbeda dari sel normal. Ketika tubuh mengenali protein ini sebagai asing, ia memproduksi antibodi dengan respons. Deteksi antibodi ini dapat membantu dalam diagnosis kanker. Selanjutnya, contoh penyakit. Yang pertama, kanker payudara. Pemeriksaan serologi dapat menggunakan tumor marker CA15-3 dan CA27-29 untuk memadukan perkembangan dan respon terhadap pengobatan kanker payudara. Yang selanjutnya, kanker prostat. Tes serologi untuk antigen spesifik prostat PSA digunakan untuk membantu mendiagnosis kanker prostat dan menggabungkan perkembangan penyakit. Selanjutnya, kanker ovarium. Alpha-fetoprotein atau AVP dan CA125 adalah penanda tumor yang sering digunakan dalam diagnosis dan pemantauan kanker ovarium. Selanjutnya, kanker hati. Pemeriksaan dengan menggunakan AVP juga relevan untuk mendiagnosis kanker hati, serta menggabungkan keberhasilan terapi. Contoh penyakit yang terakhir yaitu limfoma dan mieloma. Beta 2 sampai mikroglobin B2M digunakan sebagai penanda tumor dalam pemeriksaan kanker darah, termasuk limfoma dan mieloma. Baik, kesimpulannya yang bisa saya sampaikan yaitu tes serologi merupakan alat penting dalam diagnosis sebagai infeksi kondisi tumor. Dengan memahami mekanisme produksi antibodi dan interpretasi hasil tes serologi, dokter dapat lebih efektif dalam mendiagnosis dan merawat pasien.
Baik, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.